Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memulai presentasi kami mengenai unit 8 yang berjudul penyesuaian diri remaja. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama dimulai dari saya, nama saya Regina Lydia Prianti dengan NPM 201063106015. Berikutnya Raihan boleh memperkenalkan diri. Rito Putra Mulyo dengan nomor NPM 2010 63 10 11. Baik, selanjutnya Ray, silakan. Nama saya Renaldi Gabriel dengan NPM 2010631016. Baik, Rido. Nama saya Ridho Fadli dengan nomor pokok mahasiswa 20 10 63 10 60 118. Baik, yang terakhir ada Rian. Halo, nama saya Rian Gemilang Taufik dengan NPM 2010631060150122. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama, boleh slide selanjutnya. Baik, mengenai konsep dan proses penyesuaian diri remaja akan dibacakan oleh Raihan. Silakan Raihan. Konsep dan proses penyesuaian diri remaja. 1. Pengertian penyesuaian diri. A. Penyesuaian berarti adaptasi. Dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani. B. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. C. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. Baik, terima kasih untuk Raihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Itu ya nomor 2, proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan di mana semua fungsi organisme beranjak normal. Sekali lagi, bahwa penyesuaian yang sempurna seperti itu tidak pernah dapat dicapai. Karena itu, penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses panjang hayat atau lifelong process. Dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reynaldi. Silakan Ray. Yang ketiga adalah penyesuaian diri. Yang pertama, Ray. penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri. Keenam, penyesuaian dengan belajar. Yang ketujuh, penyesuaian dengan ambisi dan pengendalian diri. Yang kedelapan, penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Baik, terima kasih Ray. Selanjutnya Rido akan membacakan materi di slide berikutnya mengenai penyesuaian diri yang salah. Silakan Rido. Selanjutnya, penyesuaian diri yang salah. 1. Bereaksi yang parah. Defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan, antara lain rasionalisasi, bertahan dengan mencari-cari alasan, represi, berusaha menekan pengalaman yang dirasakan, proyeksi, melemparkan sebab kegagalannya kepada pihak lain, sour grapes,
anggur kecut, memutarbalikkan kenyataan, dan sebagainya. Baik, Rido, boleh dilanjut lagi untuk materi selanjutnya. Yang selanjutnya, reaksi menyerang, aggressive reaction, selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, menggertak baik dengan ucapan maupun perbuatan, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, menunjukkan menyerang dan merusak, keras kepala dalam perbuatannya, bersikap balas dendam, memperkosa hak orang lain, tindakan yang serampangan, dan marah secara sadis. Baik, terima kasih Rido. Untuk materi di slide ke-7 dan ke-8 akan dibacakan oleh Rian. Silakan Rian. Ketiga yaitu reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama kondisi-kondisi fisik, yang kedua perkembangan dan kematangan, yang ketiga penentu psikologis, yang keempat kondisi lingkungan, dan yang kelima penentu kultural termasuk agama. Next. Oke. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dari proses respon yang bersifat instinktif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon tidak hanya melalui proses belajar saja, melainkan anak juga menjadi matang untuk melakukan respon ini, dan ini menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri, antaranya adalah pengalaman, belajar, kebutuhan, determinasi diri, dan frustasi. Baik, terima kasih Rian atas penyampaian materinya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.